adu domba paling sederhana gimana? Adu rasa. Misalkan teteh ini bercerita sama teteh yang ini, gitu ya, cerita A B C D. Tolong jangan kasih tahu orang lain. Iya, gitu kan. Tiba-tiba dia hilang, gitu kan. Dia ceritain loh sama orang yang dibicarakan dia, tiba-tiba gimana, apa yang terjadi? Perang dunia ke-11. Gara-gara cerita ini sama orang itu, gitu ya. Makanya kira-kira nih aku mau tanya sama teman-teman, senang nggak kalau kita dengar cerita keburukan orang lain? Jujur, senang atau tidak? Jujur. Langsung praktek ya, masa lagi puasa kan? Ini paling ini deh, paling banyak praktek nih. Ya. Jujur ya, kita senang melihat dengan orang lain, benar senang. Senang nggak melihat kekurangan orang lain? Jujur, senang, gitu ya. Karena itu adalah sifat manusia. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita tidak mau merendahkan orang lain dan tidak mau mendengar tentang kesusahan dan kejelekan orang lain. Ngapain ya? Kira-kira kalau banyak orang banyak cerita tentang keburukan orang lain, kira-kira semakin membuat kita bahagia atau tidak tenang? Jujur, semakin tidak tenang. Makanya kalau ada cerita yang buruk-buruk sama kita, di stop, nggak usah cerita. Saya juga masih banyak kejelekan, ya. Jangan sampai menjadi adu domba, gitu ya, rugi banget. Karena semakin banyak cerita yang datang kepada adik-adik, kepada teman-teman, maka teman-teman bakal semakin banyak bercerita tentang cerita bersama orang lain. Betul nggak? Tapi semakin kita nggak banyak dengar cerita kejelekan orang lain, gosip, maka kita semakin berbahagia. Ya. Siap untuk tidak mendengarkan cerita buruk dari temannya? Siap? Siap. Ya. Itulah yang Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa masih ingat nggak? Yang menghancurkan pahala puasa yang pertama, al-ghibah atau membicarakan orang lain. Yang kedua, an-namimah atau adu domba. Yang ketiga apa? Al-kadhib. Apa itu al-kadhib? Berbohong. Ya. Jadi jangan sampai kita udah jam 5:30 kita berbohong. Kata orang tua, Yuni, namanya Yuni nggak ada? Rizka, nggak ada juga ada. Nabila, ada Nabila ada? Ada dua ya. Padahal saya nggak tahu tuh Nabila, asal sebut aja. Nabila, lagi di mana? Lagi ngabuburit di mana? Di sini sama siapa? Sendirian, padahal dia sama temannya, sama pacarnya. Berarti dia berbohong tidak? Ada pahalanya nggak sehari-hari? Jadi kita cuma dari pagi ibadah kita, amal kita, sholat kita itu tidak ada pahalanya. Puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja. Rugi nggak? Makanya jangan berbohong. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Melihat dengan syahwat. Apa itu melihat dengan syahwat? Kalau teman-teman sayang sama orang tua, maka kita harus menggunakan hijab. Janji siap? Siap loh. Masa pakai hijab aja nggak siap gitu ya? Mau suaminya soleh, mau suaminya nggak selingkuh, mau suaminya lemah lembut, maka kita juga harus menjadi soleha, menjadi lemah lembut, banyak berbuat kebaikan. Maka calon suami kita juga sedang berbuat kebaikan. Maka nanti di akhir, di endingnya kalian akan dipertemukan ya. Ingat, yang pertama tadi yang menghancurkan pahala puasa adalah ghibah. Yang kedua, adu domba. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang kelima apa? Bersumpah palsu ya. Apa itu sumpah palsu? Syirak mendibayar gitu, bukan ya? Demi Allah gitu ya, atau apa ya gitu ya. Pokoknya kalian bersumpah, tapi sumpah itu adalah bukan kebenaran ya. Kembali lagi ya, bahwa puasa ini merupakan momentum yang Allah berikan kepada kita, supaya kita yang pertama tadi apa di awal, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada nggak di sini yang punya banyak masalah? Masalah keuangan misal ya,
Belum bayar semester, ada yang belum bayar semester? Ya, ada gitu ya. Nggak jadi masalah gitu ya. Namanya juga kehidupan. Ya. Teman-teman punya orang tua di rumah? Sayang sama mereka? Pernah nggak memeluk mereka? Ya, Masya Allah yang sering hari ini ya. Saya ada sebuah cerita gitu ya. Ada sebuah cerita sebelum kita lanjutkan. Kalian mau jadi bidan? Serius mau jadi bidan? Tantangannya banyak nggak? Saingannya banyak nggak? Kalian mau mundur atau maju? Kalian siap nggak ditakdirkan jadi bidan atau nggak jadi bidan? Siap jadi bidan ya. Kalau tidak ditakdirkan jadi bidan tapi jadi selebgram penghasilannya 100 juta per bulan mau? Tidak jadi bidan tapi jadi pengusaha penghasilan 100 juta per bulan mau? Ya. Karena belajar di kampus itu merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, maka rizki kita dipermudah sama Allah ya. Yang hari ini sulit bayaran, Allah akan mempermudah. Amin. Yang hari ini uang jajannya kecil, mudah-mudahan besok bisa jadi orang kaya. Amin. Kalau hidup kita mau mudah, kita harus ngapain? Bersyukur, ditambahkan nikmatnya ya. Syarat kehidupan ini jadi mudah adalah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka bertakwalah kepadaku, niscaya aku akan berikan jalan keluar dari seluruh masalah kalian ya. Saya sudah hidup lebih lama dari teman-teman, betul nggak? Apakah semua orang tidak punya masalah? Apakah Bapak ketua yayasan yang duitnya banyak, yayasan di mana-mana nggak punya masalah? Punya. Apakah artis yang Raffi Ahmad yang duitnya banyak banget nggak punya masalah? Semua orang itu punya masalah. Dan masalah yang dihadapi itu pasti berbarengan dengan jalan keluar. Pernah nggak kalian mentakuti hari esok? Pernah nggak? Kemudian kita datang kepada hari esok, kemudian seseram yang kita pikirkan tidak? Jadi masalah hari esok nggak usah kita pikirin hari ini, capek. Terus kita besok mau mikirin apa coy? Gitu. Ya nggak? Iya. Oke. Jadi kita jangan terlalu takut dengan hari esok. Kalau kalian hidup hari ini, maka bertakwalah kepada Allah. Kalau orang tua kita sedang nggak punya uang, maka bertakwalah kepada Allah. Meminta kepada Allah supaya orang tua tidak dikasih rizki. Kata Allah, minhu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa itu, maka Allah akan berikan rizki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Saya nih punya bisnis ya. Saya punya bisnis. Dan bisnis saya itu tidak jalan ketika Ramadan. Saya tutup sebulan. Tapi saya dapat rezeki. Ya. Dapat rezeki ke rupiah. Kemarin ngisi ceramah gitu kan di berbagai sekolah gitu kan. Dikasih rezeki sama Allah, dikasih. Apalagi ada yang sedang kuliah. Semakin bertakwa, semakin banyak berdoa sama Allah, maka semakin juga rezeki kita mengalir kepada kedua orang tua kita. Cung yang siap sholat 5 waktu. Siapa yang siap sholat 5 waktu? Acung ya. Acungkan tangan di bulan Ramadan. Cung yang siap sholat 5 waktu. Siapa yang siap baca Quran tiap hari? Acungnya dulu, bismillah dulu, niat yang baik ya. Cung yang siap mendoakan orang tua. Ya, doa kita dijabah di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi ahli ibadah, amin. Menjadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, amin. Orang-orang yang tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu, amin. Kalian menjadi orang yang menghadirkan rezeki yang banyak bagi orang tua kalian, amin. Ya, ada sebuah cerita. Habis Fares? Oke. Cerita terakhir ya, cerita terakhir. Konklusi dari semua cerita ini. Aku ketemu pelanggan aku bidan. Ya. Dulu dia mau jadi bidan itu nggak mau, tapi dipakai sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya ngambil ijazah sekolah SMA-nya, dia masukkan ke bidan. Dia selama itu dia merasa nggak enak, merasa nggak suka kuliah di perbidanan. Tapi di semester pertama dia sadar bahwasanya ini keinginan orang tua. Dia sadar, kemudian dia menikmati bidan, dan 2 minggu kemudian orang tuanya meninggal. Bayangkan, kalau sampai dia menyesal, dia ngambek, tidak mau jadi bidan, bagaimana orang tuanya sakit hati sampai dia meninggal, betul nggak? Nah, tapi karena dia nurut, dia sayang sama orang tuanya, dia jadi bidan bismillah dengan lulus kumlot. 2 bulan setelah dia lulus dari bidan, dia langsung jadi ASN.
Masya Allah tidak? Masya Allah. Setelah dia lulus ASN, dia buka praktek di rumahnya dan tiap hari tidak kurang dari 20 orang datang ke rumahnya untuk berobat. 20 orang dikali 50 ribu berapa? 1 juta. Sebulan dapat omset 30 juta. Kira-kira bersihnya berapa di 30 juta? Setengahnya lah. Berarti 15 juta di luar daripada gaji dia sebagai bidan dan lain sebagainya. Ingin kayak gitu ingin? Maka syaratnya adalah kita mencintai orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita. Ya, jangan ngebentak, jangan pernah melawan sama orang tua kita. Wallahi, tidak ada satupun keinginan anak, cita-cita anak kecuali semuanya akan beres dengan satu doa, itu doa orang tua. Jangan pernah menyakiti mereka karena sumber rezeki teman-teman, kehidupan teman-teman di hari esok itu ditentukan daripada ridhonya orang tua dan doa-doa orang tua kita. Ya, pulang dari sini janji siap. Datang cium tangannya, peluk dia, maafin aku, doain aku jadi bidan yang sukses, jadi bidan yang punya bisnis yang banyak, jadi orang yang kaya raya dan rajin sedekah. Dan aku punya mimpi ingin mengumrohkan dan menghajikan kedua orang tua. Bayangkan orang tua kalian akan menangis dan doa itulah yang akan membuat kalian sukses. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Berdoa dulu ya. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarribina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa baraka ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salamatan fi 'din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wa nazatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, dosen-dosen kami, ya Allah. Ampunilah dosa teman di kanan dan kiri kami, ya Allah. Depan belakang kami, ya Allah. Dan ampuni juga dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semua masalah yang hadir kepada kami karena kemaksiatan kami, ya Allah, maka kami berdoa, meminta ampun, bertaubat kepadamu hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kami untuk taat kepadamu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Engkau sembuhkan, ya Allah. Yang hari ini sedang terlilit hutang, mudah-mudahan Engkau mudahkan untuk melunasinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikanlah kedua orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Dan matikan pula kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan ampunan ini, maka terimalah, ya Allah, semua amal ibadah kami, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah. Terimalah puasa-puasa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu setelah Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk taat, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami yang hadir di sini adalah orang-orang yang sukses di kemudian hari, ya Allah, yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah alumni Bakti Husada Cirebon ini menjadi alumni-alumni yang dirindukan masyarakat, ya Allah. Menjadi alumni-alumni yang kemudian banyak manfaatnya di tengah masyarakat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau Engkau takdirkan kami menjadi bidan, maka jadikanlah kami bidan yang bermanfaat. Jadikanlah kami memiliki rizki yang banyak, ya Allah, dari apa yang kami berikan, kontribusikan kepada masyarakat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila Engkau tidak mentakdirkan kami menjadi bidan, maka jadikanlah kami pengusaha yang penuh dengan keberkahan, rizki yang melimpah, ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah kehidupan kami, berilah kami rezeki yang halal dan barokah sepanjang hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pertemukanlah kami dengan Rasul-Mu ketika kami meninggal kelak, Ya Allah, dan langkahkanlah langkah kami menuju surga Firdaus-Mu, melihat wajah-Mu, melihat kekasih-Mu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa menikmati kenikmatan syurga yang tidak ada ujungnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhilah diri kami dari kemaksiatan ketika berada di dunia ini, Ya Rabb. Jauhkanlah kami dari teman-teman yang akan membawa kami ke dalam musibah, ke dalam ketidaktaatan kepadamu, Ya Rabb. Maka dekatkanlah teman-teman yang baik, teman-teman yang akan membawa kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para calon bidan-bidan yang hebat atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kehilafan. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah dan kehilafan datang dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.